Pemupukan bisa saja menyebabkan peningkatan atau penurunan ketahanan tanaman terhadap penyakit yang berdampak pada efek pencegahan penyakit dari fungisida. Ini tergantung pada jenis pupuk yang digunakan. Contoh nyatanya saja, ketika terjadi serangan penyakit. Penggunaan pupuk tinggi nitrogen justru akan membuat pemulihan dari serangan penyakit menjadi lebih lama. Sebab nitrogen sendiri juga menjadi makanan bagi jamur. Di sini, pupuk nitrogen akan menurunkan ketahanan tanaman terhadap serangan jamur. Pupuk yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan jamur adalah pupuk kalsium. Ketika ada gejala serangan, pupuk kalsium memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Itu tadi contoh dampak dari penggunaan pupuk terhadap fungisida. Bagaimana efek sebaliknya? Bagaimana dampak dari penggunaan fungisida terhadap pupuk? Bukan hanya mengatasi jamur, penggunaan fungisida dengan bahan aktif tertentu ternyata juga memiliki dampak pada nutrisi mineral tanaman. Seperti pada bahan aktif ziram dan mancozeb biru, yang dapat mengurangi penyerapan pupuk mangan. Sebaliknya, dua bahan aktif tadi malah menaikkan potensi terserapnya unsur hara seng, dan bisa meningkatkan berat segar tanaman. Seng, atau yang biasa disebut sebagai unsur hara zinc, bermanfaat dalam memaksimalkan penyerapan unsur hara makro NPK. Juga berfungsi untuk mendukung pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan buah. Zinc akan mengaktifkan enzim yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Dampaknya nanti pada pemanjangan sel dan ruas batang. Sementara itu, bahan aktif metil tiofanat dan karbendazim adalah bahan aktif yang dapat meningkatkan nitrogen paling banyak. Aplikasi karbendazim, seng dan ziram konsentrasi tinggi juga meningkatkan kandungan fosfor dan kalium dalam daun. Berikut ini adalah beberapa fungisida yang memiliki manfaat meningkatkan hara seng, juga fungisida yang meningkatkan nitrogen. Bahan aktif ziram ada di fungisida ini sebanyak 90%, yang masuk golongan dimetil ditiokarbamat. Kerjanya multisite mencegah banyak jamur dengan cara kerja kontak. Digunakan untuk mengendalikan penyakit bercak daun dan antraknosa, dalam dosis penggunaan 1 atau 2 gram per liter. Keuntungan lain yang bisa didapat dari fungisida ini, sifatnya juga repelen terhadap hama tikus. Kalau digunakan sebagai perlakuan benih atau dengan cara kocor tidak bisa. Harganya relatif lebih murah dibanding fungisida kontak lainnya. Resiko terjadinya resistensi juga paling rendah. Harganya cukup murah, hanya 20 ribuan saja per kemasan 200 gram. Bahan aktif dithen M45 adalah mancozeb 80%, yang masuk golongan alkylain bis dithiokarbamate. Kerjanya multisite mengendalikan banyak jamur dengan cara kerja kontak, juga sebagai protektan seperti ziflol. Hanya untuk pencegahan saja. Fungisida bahan aktif ini tidak memiliki efek repelen pada hama tikus seperti ziflol. Digunakan sebagai fungisida perlakuan benih atau dengan cara kocor juga tidak bisa. Harga 200 gram fungisida ini, sekitar 40 ribuan. Untuk resiko resistensinya seperti ziflol, paling rendah. Bahan aktif mancozeb yang terkandung dapat diandalkan dalam mengendalikan penyakit bercak daun, busuk buah, busuk akar, busuk batang, penyakit karat, dan penyakit lainnya. Pada tanaman cabai, fungisida ini bisa membantu mengatasi penyakit bercak daun dengan dosis sebanyak 3–6 gram. Cara kerja fungisida dense sistemik pada tanaman termasuk golongan 1. Untuk mengatasi patek, dosis yang dibutuhkan adalah 1,5–3 ml per liter.
Fungsinya bisa untuk melindungi dan menyembuhkan tanaman dari serangan penyakit. Karena bukan hanya protektif, tapi juga kuratif pada tanaman. Keunggulannya, tidak terakumulasi dalam tanaman dan mudah terurai di alam. Selama digunakan sesuai dosis, tidak akan menimbulkan fitotoksisitas pada tanaman. Bahan aktif ini dimasukkan dalam kelas bahaya, yaitu kelas 3. 200 ml fungisida ini, harganya sekitar 40 ribuan. Bendas digunakan untuk mengatasi penyakit patek antraknosa pada cabai. Bahan aktifnya termasuk dalam kategori yang memiliki potensi resistensi tinggi, seperti bahan aktif benomil, metalaksil, atau trifloxystrobin. Karbendazim termasuk bahan aktif kelas 3, atau cukup berbahaya yang diberi label warna biru tua. Tapi, spektrumnya luas, bisa mengatasi banyak penyakit dengan cara kerja sistemik. Karbendazim pada fungisida ini ada 50%. Sebenarnya bahan aktif ini juga bisa digunakan untuk mengatasi penyakit lain seperti fusarium juga bercak daun. Kalau untuk tanaman cabai dosisnya kurang lebih 1 gram per liter. Harganya 85 ribuan per kemasan 500 gram. Antrakol merupakan fungisida dalam bentuk tepung yang cara kerjanya kontak. Bahan aktifnya adalah propinep 70%. Bahan aktif ini satu golongan dengan diten. Juga tidak bisa menjadi pengusir hewan lain seperti tikus dan tidak bisa digunakan sebagai fungisida perlakuan benih. Semua fungisida kontak yang mulsite inhibitor seperti propinep memiliki resiko rendah resistensi. Fungisida ini kerjanya lebih ke arah preventif, atau mencegah terjadinya serangan. Jenis jamur yang bisa dikendalikan adalah Cercospora penyebab bercak daun, Phytophthora penyebab busuk tanaman, dan Cholectotrichum penyebab patek. Dosis penggunaannya sekitar 2 gram per liter. Harga 500 gram fungisida ini, hanya sekitar 70 ribuan saja. Polycom merupakan fungisida dalam bentuk butiran, yang lengkap dengan zat pengatur tumbuh tanaman. Cara kerjanya kontak. Dengan bahan aktif metiram 70% dan 144 gram per kilogram unsur hara zinc. Penggunaan fungisida ini bisa mengendalikan jamur jenis Cholectotrichum, Cercospora, dan Phytophthora. Kurang lebih spesifikasinya mirip seperti antrakol. Dosis semprotnya antara 1,5 sampai 2 gram per liter. Disemprotkan apabila ditemukan gejala serangan penyakit ya juragan? Harga 250 gram Polycom 70 Wg, sekitar 40 ribuan. Dengan menggunakan 6 contoh fungisida tadi, akan membuat daun lebih hijau. Saya sarankan penggunaannya dimulai pada fase vegetatif. Untuk bahan aktif karbendazim dan metil tiovanat yang kerjanya sistemik dan cukup mudah membuat resisten, baiknya aplikasinya rolling dengan fungisida kontak. Bisa ambil salah satu yang sudah kita review tadi. Semoga rekomendasi tadi bisa membantu menyuburkan tanaman juragan sekarang, terutama di fase vegetatif. Nantikan terus video review berikutnya.